Kemudian kalau dikatakan bahwa ini adalah... Gini, saya tanya satu soal. Apa gunanya berhasil di tingkat legislasi hukum positif formal, tapi rating demokrasi kita turun? Apa gunanya kita disebut? Lebih rating demokrasi kita akan turun dalam konteks jangka panjang. Oke. Kalau model-model kayak HTI ini akan dikelola dan tumbuh subur di Indonesia. Karena itu akan mengganggu proses dinamika dalam kita kehidupan berbangsa. Artinya negara ke jangka panjang akan terus mempersekusi mereka yang berbeda. Artinya rating kita makin turun terus dong. Ketika sudah dibubarkan, tinggal bagaimana membangun rekonsiliasi. Ya, bagaimana kemudian pembinaan kepada teman-teman itu? Setelah dibubarkan, yang timbul justru perselisihan ideologi yang makin tajam yang tadi diuraikan oleh masing-masing capres. Nah, ini kan masalah waktu kan? Karena itu masalah strategi. Ya kan masalah waktu kan dari ini sebetulnya. Kalau soal masalah waktu, ketika kebijakan itu diambil, ada gesekan seperti itu dalam konteks jangka pendek, pasti itu hal yang wajar. Tetapi dalam konteks jangka panjang pasti akan menimbulkan basis kesadaran masyarakat. Oh, ternyata kita sudah mengambil pada jalan yang benar, karena kalau ini tidak diambil akan jadi dalam jangka panjang itu. Kan begitu. Dalam jangka panjang. Iya dong. Dalam jangka panjang fasisme itu dilarang dari tahun 45, sekarang timbul lagi di Eropa itu. Dalam jangka panjang tuh. Nggak bisa, konteksnya nggak di situ. Sama problemnya, karena pengelolaan kewarganegaraan, keakraban citizenship tidak diperhatikan oleh negara tuh. Jadi rating negara basis persoalannya tidak di situ. Basis persoalannya adalah masalah kesadaran ideologi yang ini akibat daripada tekanan-tekanan dan keliaran berpikir masyarakat yang perlu didisiplinkan. Jadi soal itu kan bukan soal jangka panjang kan, sebab jangka panjang lebih bermasalah lagi nanti. Ini dalam rangka untuk menata konteks demokratisasi Indonesia jangka panjang juga dalam konteks karena itu. Teori jangka panjang dibatalkan oleh fenomena di Eropa itu. Itu persepsinya Rocky, nggak usah kita jadi sebuah bahan pertimbangan. Negara ini Pak diatur dengan dasar undang-undang. Negara ini jangan diatur dengan dasar menurut Rocky atau menurut orang lain. Ini berdasarkan undang-undang, sepanjang on the track undang-undang jalan udah. Jadi HTI dan khilafah itu memang harus dibubarkan, tidak dikelola seperti yang dikatakan Rocky tadi. HTI harus dibubarkan karena ide khilafahnya itu adalah sebuah proses pembangkangan terhadap negara. Yang gini, juga saya terangin ya. Tadi bagus istilah Nusron. Idenya ngapain? Ide itu kok nggak ada materialisasi, nggak ada soal. Itu jadi percakapan biasa aja tuh. Ada yang mau bikin negara ini jadi kesultanan, jadi kerajaan, jadi Islam, jadi Kristen. Iya, itu debat di tingkat ide. Ngapain itu mesti diatur dengan undang-undang? Itu yang kemudian itu berbahaya. Dari anamnesa pemerintah sekarang sudah sampai tahap mana? Wah, udah tahap sampai ketiga itu. Gini ya, Saudara Nusron ya. Itu benar. Jalan pikiran psikologinya begitu. Ide menghasilkan hasutan, menghasilkan proyek, menghasilkan gerakan. Semua itu bisa berhenti kalau kondisi sosialnya tidak memungkinkan ini terjadi. Ide tetap ide, kalau keadilan ada, ide ini nggak akan jadi masalah politik praktis. Ini memang masalah orang punya cita-cita yang nggak benar. Ya nggak ada soal. Kenapa cita-cita orang dipersoalkan oleh negara? Negara nggak boleh ngurus cita-cita sama dia cita-cita udah membangun gerakan dan gerakannya itu mengganggu ideologi negara, mengganggu masa depan negara. Saya itu aja. Gini ya. Semua orang punya cita-cita, dari yang paling imajinasi sampai yang paling konyol tuh. Dan itu bukan urusan negara. Negara hanya bertindak bila ada keadaan darurat yang mengarah pada ketidaktertiban. Dan nggak ada kedaruratan itu. Ada. Apa kedaruratan HTI? Di mana daruratnya? Daruratnya karena membangun kekuatan. Di mana organisasinya jelas? Jelas organisasinya. Negara tahu organisasinya. Tahu. Terus? Jelas.